Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran ekonomi. Nah, hari ini materi kita yaitu tentang tenaga kerja, kesempatan kerja, dan angkatan kerja. Nah, adapun indikator yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada dua. Yang pertama menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, serta mengkategorikan jenis-jenis tenaga kerja dengan mengembangkan sikap religius, penuh tanggung jawab, peduli, responsif, jujur, santun, disiplin, dan mandiri, serta dapat mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oke, nah pada minggu yang lalu Ibu telah memberikan konsep ketenaga kerjaan. Nah, Ibu minta kalian kemarin untuk menguraikan konsep tersebut dalam bentuk kalimat. Oke, di sini kita bahas ya dulu konsep ketenaga kerjaannya. Nah, dalam konsep ketenaga kerjaan itu penduduk itu terbagi menjadi dua, ada yang penduduk dalam usia kerja dan ada juga penduduk yang bukan usia kerja. Nah, untuk penduduk usia kerja itu sendiri juga terbagi lagi menjadi dua, ada yang angkatan kerja dan ada yang bukan angkatan kerja. Nah, yang bukan angkatan kerja itu seperti apa? Seperti kalian, seperti pelajar karena sekolah ya, kemudian seperti ibu rumah tangga karena mengurus rumah tangga dan lainnya. Nah, yang lainnya ini misalkan seperti para pensiunan, tidak bekerja lagi kan mereka, tapi mereka masih bisa menerima uang dari pemerintah. Nah, kemudian yang masuk ke dalam angkatan kerja itu ada yang bekerja dan ada yang menganggur. Bekerja ini bisa juga disebut dengan tenaga kerja. Nah, untuk yang bekerja ini terbagi lagi menjadi dua, ada yang sedang bekerja dan ada yang sementara tidak bekerja. Nah, untuk yang sedang bekerja terbagi lagi menjadi dua kategori. Ada yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam per minggu. Sedangkan yang jam kerja normal itu lebih dari atau sama dengan 35 jam per minggu. Nah, yang bekerja di bawah jam kerja normal itu disebut juga dengan setengah menganggur. Nah, setengah menganggur ini terbagi menjadi dua, ada yang setengah pengangguran terpaksa, ada yang setengah pengangguran sukarela. Nah, terpaksa di sini karena memang pekerjaan yang dia dapatkan atau yang dia peroleh itu pekerjaan yang kurang dari 35 jam per minggu. Jadi mau tidak mau ya dia daripada tidak bekerja, yang penting ada pekerjaan ya dia terima saja walaupun kurang dari 35 jam per minggu. Sedangkan yang sukarela itu berarti dari keinginan dia sendiri bekerja di bawah jam normal atau di bawah 35 jam per minggu. Nah, sekarang angkatan kerja yang masuk dalam kategori pengangguran. Nah, jadi yang disebut pengangguran itu terdiri dari beberapa kategori lagi. Yang pertama yang disebut menganggur itu juga bisa disebut orang yang sedang mencari pekerjaan. Kemudian juga bisa disebut orang yang sedang mempersiapkan usaha. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang putus asa karena merasa sudah tidak bisa lagi bekerja atau merasa lelah mencari pekerjaan tapi tidak dapat, jadi dia memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Nah, Ibu harap kalian jangan sampai seperti ini ya, jangan masuk dalam kategori ini. Oke, yang keempat yang masuk dalam pengangguran lagi yaitu orang yang sudah diterima bekerja. Nah, di sini dia sudah punya tiket nih, sudah punya panggilan untuk bekerja. Jadi dia tinggal menunggu hari untuk masuk bekerja. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang tenaga kerja, kesempatan kerja, dan angkatan kerja. Yang pertama tentang tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ini contohnya yang disebut dengan tenaga kerja. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu kesempatan kerja.
Nah, apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk orang-orang yang sedang mencari kerja. Nah, kesempatan kerja ini juga biasanya disebut dengan permintaan atas tenaga kerja. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini adalah jumlah penduduk dengan usia kerja, yaitu dari 15 sampai 64 tahun. Oke, ada juga yang menyebutkan bahwa dari 15 sampai 65 tahun, tapi ini yang terbaru yaitu ya dari 15 sampai 64 tahun. Nah, angkatan kerja ini juga termasuk di dalamnya yaitu penduduk yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Oke, nah pada konsep yang telah kita bahas sebelumnya tadi itu juga disebutkan bahwa sebagian dari penduduk yang masuk usia kerja ini ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang sekolah, dan ada juga yang menjadi penerima pendapatan, yang mana mereka itu semua digolongkan ke dalam penduduk bukan angkatan kerja. Nah, ingat ya pada konsep tadi sudah kita bahas. Oke, nah jadi karena itulah dalam analisa ekonomi kita perlu mengetahui derajat partisipasi angkatan kerja dengan membandingkan penduduk usia kerja. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini akan ada rumus untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, rumusnya yaitu sebagai berikut. Tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dikali 100% dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, contohnya misalkan di sini diketahui jumlah angkatan kerja di Indonesia sebanyak 112 juta jiwa dan jumlah penduduk totalnya sebesar 224 juta jiwa. Maka berapakah tingkat partisipasi angkatan kerjanya? Oke, kita jawab TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan 112 juta dikali 100% dibagi 224 juta. Nah, kalian tahu kan 112 kita kalikan dengan 100 itu hasilnya menjadi 11.200 juta, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk sebesar 224 juta, maka hasilnya yaitu 50%. Jadi persennya tetap ada. Nah, sekarang kita lanjutkan materi yang berikutnya yaitu tentang jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang dihasilkan melalui jenjang pendidikan. Nah, contohnya di sini seperti dokter, pengacara, dan guru, seperti ibu ini. Yang kedua, yaitu tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih ini yaitu tenaga kerja yang dihasilkan melalui latihan-latihan keterampilan khusus dan pengalaman kerja. Nah, contohnya misalkan seperti seorang sopir, bisa supir bus, supir taksi online, dan lain-lain. Nah, selain itu juga bisa seperti montir, kemudian bisa juga seperti tukang jahit, mekanik. Nah, jadi semua itu mereka perlu latihan khusus ya. Oke, kita lanjut ke jenis tenaga kerja yang ketiga, yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang dihasilkan tanpa melalui pendidikan maupun latihan keterampilan khusus. Jadi pekerjaan mereka ini tidak mengharuskan mereka melalui jenjang pendidikan, tidak perlu juga melalui latihan-latihan. Jadi dengan langsung terjun mereka sudah bisa. Nah, contohnya seperti ini, seperti kuli bangunan. Selain itu juga seperti pembantu rumah tangga, kemudian buruh angkut, dan lain-lain. Nah, demikian pemaparan materi dari Ibu tentang tenaga kerja, kesempatan kerja, dan angkatan kerja, serta jenis-jenis tenaga kerja. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Salah dan hilap Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.